sebab matinya hati manusia. Dan hati seperti yang kita fahami terbahagi kepada dua maksudnya. Ada hati yang ada di dalam dada kita ni, yang function dia adalah untuk mengalirkan darah, oksigen dan lain sebagainya. Ini hati secara biologi, fizikal. Bukan hati ini yang kita maksud. Tapi mati hati adalah mati hati yang kedua, yang mana pada saat tuan-tuan dan puan-puan merasa gembira, hati anda rasa bahagia. Pada saat ditimpa kesedihan, hati anda berasa sedih. Hati inilah yang kita maksudkan. Rupanya hati yang merasa sedih, hati yang merasa bahagia, hati yang merasa berduka, hati yang rasa gembira dan bahagia, ianya ada yang hidup dan ada pula yang mati. Dan hati yang mati juga seperti yang kita fahami, masuklah juga kategori hati yang mati ini, mafhumnya adalah hati yang keras. Yang mana hati manusia ini apabila keras, wala'iyadzubillah min dhalik, maka ianya lebih keras daripada batu. Dan masuk kategori hati yang mati juga adalah hati yang buta. Ini maksudnya seperti yang Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat 46. Allah mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bahwa kata Allah, yang buta itu bukan mata mereka, tapi yang buta adalah hati mereka. Jadi kalimat hati yang mati termasuk juga di sini maksudnya hati yang buta, hati yang tertutup, hati yang sakit, hati yang lemah. Jadi kenapa kita membicarakan tentang sebab-sebab matinya hati? Ini karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan tentang perbanyakkan mengingat mati, yang mana mati di sini maksudnya terbahagi kepada dua. Matinya jasad, terpisah ruh daripada badan, dan yang kedua matinya hati. Sebelum kita menghuraikan tentang kematian yang berlaku ke atas jasad manusia, maka perlu kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan kematian hati. Karena ini yang menentukan pada saat mereka mati jasadnya, berpisah ruhnya, sama ada ia orang yang selamat ataupun tidak. Karena kematian jasad, berpisah ruh daripada badan, sesuatu yang sudah pasti, tiada siapa yang dapat menghindarinya. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya sebut sebelum-sebelumnya ini, bahwa apa yang berlaku khususnya kepada saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang ada di Gaza ataupun di Palestin, bahwa ini merupakan fitnah, ujian bagi keyakinan dan juga akidah umat Islam. Sejauh mana kita yakin bahwa hidup dan mati itu hanya yang menentukannya Allah sahaja. Dengan kata lain, ingin saya sampaikan kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaupun tidak berlaku peperangan antara Zionis dan juga para mujahidin, maka apakah kita berfikir bom-bom yang tidak dilemparkan oleh pihak Zionis itu tidak meninggal umat Islam? Jadi maknanya tuan-tuan, kematian bukan karena ada sebab. Kematian adalah kehendak Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan lambatkan sesaat pun apabila sudah tiba ajal manusia. Jadi maknanya berlaku atau tak berlakunya peperangan sama ada yang saat ini atau yang sebelum-sebelum ini, termasuk juga pada masa nabi-nabi dan juga rasul-rasul, ianya sudah ditentukan oleh Allah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu yulaqikum. Bahwa mati ini pasti akan menemui kamu. Dan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja anda berada, bila sahaja, tempat anda selesa ataupun tidak, berlaku peperangan ataupun tidak, kalau Allah sudah tetapkan mati, maka mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati-hati ketika kita bicara tentang mentauhidkan Allah,
Mentauhidkan Allah bukan hanya dalam bab ibadah sahaja, tapi termasuk juga mentauhidkan Allah di dalam perkara hidup dan mati. Yang menghidupkan hanya Allah sahaja, dan yang mematikan hanya Allah sahaja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jenis kematian yang kita sebut sebelumnya ada dua. Kematian yang berlaku ke atas tubuh badan manusia, yaitu berpisahnya ruh dengan jasad. Dan yang kedua, kematian yang berlaku ke atas hati manusia. Dan matinya hati manusia inilah ada penyebabnya. Tentu kematian tersebut ada sebabnya. Berbeza dengan kematian yang berlaku kepada jasad. Apabila seseorang meninggal dunia, adabnya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mohon maaf, adabnya yang perlu kita tanya, yang perlu kita lakukan pada saat kita mengunjung orang yang meninggal dunia, pada saat kita mendengar berita kematian saudara kita, apa yang perlu kita ucapkan tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dengan sebut yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu muqtada. Bahwa kita ini milik Allah. Bila Allah nak beri, Allah beri. Bila Allah nak ambil, Allah nak ambil. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang rida dan juga orang-orang yang sabar. Maknanya mendengar kematian yang perlu kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terkadang banyak sekali telinga kita mendengar awak, sebab apa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia meninggal? Sakit apa? Ini hati-hati, saya mohon maaf. Karena ini berkaitan dengan akidah. Ini seolah-olah kita menganggap kematian itu perlu ada sebab. Allah tidak memerlukan apapun dan sebab apapun untuk mematikan sesuatu yang hidup, tuan-tuan. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tidak perlu kepada makhluk. Apabila kita mengatakan kematian perlu kepada sebab, ini maknanya Allah perlu kepada makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya hati kita dah mati dulu sebelum kita mati jasadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya menuntut ilmu, supaya yang paling selamat terutama sekali adalah hati kita dan juga keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti rezeki. Rezeki sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sifatnya bukan karena sebab. Walaupun kita dituntut untuk bekerja, walaupun kita dituntut untuk mengambil sebab, tapi bukan karena sebab itu adanya rezeki, tapi karena Allah yang menyebabkan adanya rezeki. Ini berbeza, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi apabila kita mengatakan kalau saya tak kerja saya tak dapat rezeki, kalau saya tak begini saya tak dapat rezeki, kalau saya tak sehat saya tak dapat rezeki, bermakna kita mengatakan makhluk pertama sekali memberikan rezeki kepada kita bukanlah Al-Khaliq. Jadi di mana keyakinan kita tentang Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki, termasuk juga kesembuhan. Apa yang saya sampaikan di sini, tuan-tuan, bukan maksudnya kita duduk kalau sakit kita tidak berubat, bukan itu maksud saya. Keyakinan kita diwajibkan mengambil sesuatu yang sifatnya fizikal. Saya sakit, saya pergi berubat. Saya jumpa dokter, saya makan obat. Tapi akidah dan keyakinan saya, yang menyembuhkan sakit saya siapa? Itu soalannya. Yang menyembuhkan saya adalah dokter, yang menyembuhkan saya adalah obat. Berarti di sini kita tidak meyakini satu daripada nama dan sifat Allah, Asy-Syafi. Apa makna Asy-Syafi? Yang maha penyembuh. Ada tak sesiapa yang boleh menyembuhkan selain daripada Allah? Tak ada. Memang secara zahirnya kita perlu kepada ubat, tapi boleh tak sembuh kalau tanpa ada makan ubat? Boleh, tuan-tuan. Banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contohnya salah satu sahabat ketika ia membaca ruqyah surah Al-Fatihah tanpa memakan ubat, tanpa dia pergi berjumpa dokter, dengan izin Allah dia membaca ruqyah ayat syifa tersebut, surah Al-Fatihah sahaja, tuan-tuan, maka sembuh. Berhenti racun binatang berbisa yang telah menyengat kepala kampung ataupun pengetua kampung tersebut. Ini daripada hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan kita.
bahawa penting sekali kita memahami penyebab matinya hati. Saya ulang, mati tadi hati, dan yang kedua mati fizikal. Mati fizikal maksudnya berpisah ruh daripada jasad. Ini tidak perlu kita cari sebabnya dan memang tidak pantas. Dilarang karena memang kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena sebab, karena kehendak Allah, karena iradat, karena takdir dan qada yang telah ditentukan oleh Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tetapi jenis yang kedua ini perlu kita tahu penyebabnya. Sebab apa? Sebab penyebab matinya jenis hati ini tadi, mati yang jenis kedua, yaitu jenis hati yang mati, ini disebabkan apa? Disebabkan manusia itu sendiri. Boleh jadi disebabkan manusia itu sendiri karena imannya lemah, karena ia bersyubhat dan bersekutu dengan syaitan, karena ia tunduk dengan syahwatnya, karena ia tunduk dengan an-nafsu al-ammaratu bis-su'nya. Sebab itu kita perlu tahu penyebab yang menjadikan hati manusia ini mati. Jadi kenapa Ustaz? Kalau hati manusia ini mati, efeknya apa? Apa keburukannya? Demi Allah saya katakan, jangan bermimpi menjadi hamba yang soleh dan beriman kalau hati kita sakit, kalau hati kita mati. Karena yang menentukan manusia ini baik atau tidaknya bermula, tuan-tuan, bermula bukan daripada fizikal Anda, tapi daripada hati kita. Berdasarkan apa yang disebut oleh Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu. Terdapat segumpal darah di dalam diri makhluk ini, manusia ini. Setiap jasad ada segumpal darah Allah ciptakan. Apabila baik, baiklah semuanya. Apabila rusak segumpal darah ini, rusak semua jasadnya. Itulah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita sebutkan sebab-sebab matinya hati 10